Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد سيدنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم بنفسي وتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya kita ucapkan. Kita langkahkan kaki kita untuk menerapkan ucapan itu berupa perbuatan. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan syukur itu berupa perbuatan hati. Mudah-mudahan dengan sedikit perbuatan, meskipun kita menganggap sudah maksimal kita lakukan, perbuatan syukur itu Allah Subhanahu wa taala timbang seberat-beratnya. Salah seorang hamba Allah, orang-orang saleh pernah berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Orang yang berada di dekatnya berkata, kenapa kamu berdoa seperti itu? Yang artinya, ya Allah, masukkanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Maka dia menjawab, aku berdoa seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit di antara hambaku yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang mulia yang telah membimbing kita, menarik tangan kita menuju peradaban yang mulia, menuju akhlak yang mulia, menuju tingkah laku yang menjadi panutan bagi orang yang hidup di sekitar kita. Maka pantaslah setiap hamba, setiap orang yang mendapat petunjuk dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan wajib bersalawat kepada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan satu-satunya amalan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat terhadap diri khatib sendiri untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kaum muslimin jemaah Jumat
serta meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, mengingat hidup akan pasti ada akhirnya. Maka ketika seorang mukmin mengingat langkah hidupnya akan berhenti, dia akan ingat apa yang hendak dia persiapkan untuk kehentian hidupnya itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam sebuah surah di dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kita sekarang berada di bulan Rajab, terkenal dengan doa-doa orang saleh yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa mereka adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu amalan jahiliyah atau keyakinan orang-orang jahiliyah yang diagungkan. Mereka sangat menta'zim, sangat menghormati bulan-bulan haram. Maka ketika kita berada di bulan Rajab ini, maka kita termasuk orang yang berada di salah satu bulan haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Bulan yang di dalamnya dilarang untuk melakukan perperangan, melakukan perpecahan, melakukan intimidasi dan melakukan perbuatan dosa-dosa besar yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan diantaranya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir adalah Rajab. Nah, kita berada di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan mengingatkan kepada orang-orang yang beriman bahwa bulan-bulan haram adalah termasuk bulan-bulan yang diperingatkan kaum muslimin, orang-orang beriman di dalamnya untuk tidak melakukan perbuatan dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bal qitalun fihi kabir. Melakukan perbuatan dosa, perpecahan, pertikaian, pembunuhan atau bahkan peperangan di dalam bulan itu adalah termasuk dosa besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara para ulama mengatakan bahwa di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pelarangan di 4 bulan haram ini untuk tidak melakukan dosa besar, kata para ulama, kalaulah seandainya manusia itu terbiasa untuk menahan diri tidak melakukan mengikuti hawa nafsunya, melakukan perpecahan belah, bertikai, peperangan, maka insya-Allah di bulan-bulan berikutnya dia akan terbiasa melakukan kebaikan. Pepatah Arab mengatakan an-nafsu kat-tifli. Hawa nafsu kita ini seperti anak-anak. In awwattaha khairan i'tadat. Jika kamu biasakan dia berbuat baik, maka dia akan terbiasa berbuat baik. In awwattaha syarran i'tadat. Jika kamu biasakan dia berbuat buruk, maka dia juga akan terbiasa. Maka tergantung kebiasaan kita yang kita lakukan di bulan-bulan haram. Ketika kita membiasakan diri kita untuk melakukan amal soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka dalam kondisi bulan haram itu, ketika keluar kita di dalamnya, terutama di bulan Rajab ini, kita memasuki bulan Sya'ban, Ramadan, yang di situ termasuk ibadah yang agung, as-siyam, puasa, maka kita sudah terbiasa untuk meninggalkan dosa-dosa besar, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, menipu, berbuat pecah belah dan bertikai dan selainnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang perlu kita perhatikan
selain menghormati, menta'zim, memuliakan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kepada kita untuk memuliakan. Di antaranya adalah memuliakan bulan haram ini untuk tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya, hikmahnya itu tadi, supaya kita terbiasa, membiasakan diri kita melakukan perbuatan baik, menahan diri kita supaya di bulan-bulan kedepannya kita sudah menjadi orang yang siap diuji mentalnya untuk beriman kepada Allah dan bahkan menghadapi fitnah-fitnah zaman yang luar biasa. Maka persiapan untuk menyongsong Ramadan ini, kita akan bersalaman dengan bulan Ramadan. Maka ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yang mesti kita bimbing diri kita ini setiap harinya, setiap hari, yaitu memperhatikan kitabullah. Apa itu kitabullah? Al-Quran, kalamullah. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah dengan, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asri wad duha wal laili idza saja wan nahari idza tajalla, dan yang lainnya Allah bersumpah dengan mengangkat nama makhluknya, maka itu menunjukkan sumpah Allah yang sangat luar biasa. Allah bersumpah dengan demi masa, wal asri, demi masa. Allah ingin menunjukkan kepada hambanya, kepada makhluknya bahwa betapa pentingnya waktu. Allah bersumpah dengan wadduha, dengan waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahar. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili. Hampir di setiap waktu Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada para hambanya dan para makhluknya untuk memperhatikan sumpah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan di antara salah satu sumpah Allah yang menunjukkan kemuliaan Al-Quran di dalam ayat tadi, innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya itu adalah sumpah yang sangat besar, yang sangat agung, kata Allah Subhanahu wa taala, law ta'lamuna 'azim, jikalau kalian mengerti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengangkat ke derajat Al-Quran di dalam Al-Quran itu sendiri? Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan tilawah, la Qur'anun karim, Quran yang mulia. Kenapa dinamakan Al-Quran itu Quran yang mulia? Karena di setiap hurufnya yang kita baca, dia memberikan, Allah memberikan pahala atas apa yang kita baca dengan Al-Quran itu. Maka para ulama sangat-sangat memperhatikan bagaimana Al-Quran ini, agar setiap kita memperhatikan dan mengajak dirinya sendiri membiasakan membaca Al-Quran. Maka kalau ada penyesalan di dalam setiap diri, di dalam setiap keluarga kita, ada di antara saudara kita yang mungkin hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran beberapa juz, sementara saudara-saudaranya yang lain bekerja, mendapatkan gaji yang luar biasa, dan mungkin orang saudara kita ini yang memiliki hafalan Al-Quran yang sedikit, atau dia bahkan 30 juz, sedikit gajinya, kita mulai merendahkan. Apa itu guna penghafal Al-Quran? Gajinya sedikit, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bersumpah di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu mulia. Fihi syifa'ul linnas. Di dalam Al-Quran itu terdapat penyembuh. Di dalam Al-Quran itu terdapat ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan salah seorang sahabat ketika membaca Al-Quran, dia tambatkan tunggangannya di dekat sebuah pohon, lalu dia baca Al-Quran, dia sandarkan dirinya, dia baca Al-Quran. Ketika itu turun malaikat, atau turun sakinah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yang membuat kuda ini memekik sekeras-kerasnya. Maka kata Rasulullah SAW, hal itu turun karena kamu membaca Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah SAW diberitakan oleh para sahabatnya juga, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendatangi sebuah kampung, dan di dalam kampung itu terdapat seorang yang sudah digigit oleh binatang buas atau binatang yang berbisa.
Maka sahabat ini membaca surat Al-Fatihah beberapa kali dan dikadukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada para sahabat, "Wahai sahabatku, tidakkah engkau tahu bahwa Al-Qur'an itu penyembuh, sebagai ruqyah, sebagai tameng bagi orang yang sakit?" Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an ini sangat besar faedah dan sangat mulia orang yang mengembannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an itu dan kami pula lah yang akan menjaganya. Coba kita lihat kitab-kitab suci mana yang dihafalkan 30 juz atau satu kitab itu di dalam dada-dada mereka. Hanya kitab kaum muslimin, Al-Qur'an, dihafalkan oleh orang-orang beriman, bahkan anak-anak kecil yang tidak paham sedikit pun bahasa Arab. Ini kemuliaan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an adalah menitipkannya ke dalam dada-dada orang beriman. Maka kita sebelum masuk bulan Ramadan ini tanya diri kita, sudah berapa tahun umur kita? Sudah pandaikah membaca Al-Qur'an? Atau bahkan kita gengsi untuk belajar Al-Qur'an? Itu adalah suatu penyesalan yang sangat luar biasa. Ingat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menanyakan kepada kita, berapa tahun kamu hidup di dunia? Misalnya kita jawab 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, berapa ayat Al-Qur'an atau berapa ayat Al-Qur'an yang sudah kamu hafalkan atau yang sudah kamu baca? Kalau orang yang tidak mampu membaca Al-Qur'an atau tidak mau belajar Al-Qur'an, apa yang dia jawab ketika itu? Bukankah dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita kalau pergi mencari kerja, mencari sesuatu yang kita harapkan, mempersiapkan dengan matang, mempersiapkan semua berkas-berkas yang akan kita siapkan untuk supaya diterima, tapi ketika kita mempersiapkan berjumpa dengan Allah, kenapa kita tidak mempersiapkannya dengan sematang mungkin? Bahkan Al-Qur'an, kenapa kita tidak mau belajarnya? Atau bahkan kita sinis kepada orang-orang yang penghafal Al-Quran, orang-orang yang dekat kepada Al-Quran. Maka ini adalah suatu kebodohan dan suatu kerugian yang sangat luar biasa. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis dari Abi Musa al-Ash'ari. Kata Rasulullah SAW, "Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrujjah." Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujjah. Kata para ulama, buah utrujjah ini adalah buah yang sangat mahal harganya, manis rasanya, harum baunya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Rihuha tayyib wa ta'muha tayyib." Baunya sangat harum dan rasanya sangat manis. Kata para ulama dijelaskan bahwa sejenis buah ini adalah sejenis buah jeruk yang sangat manis rasanya. Di dalam hadis ini digambarkan ada 4 macam sifat orang-orang yang beriman atau sifat manusia itu dalam menghadapi Al-Quran, sesuai kadar keimanan mereka dan kadar ketakwaan mereka menghadapi Al-Quran. Yang pertama adalah seperti orang-orang yang beriman yang mereka membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, mereka seperti buah jeruk yang manis rasanya, baunya harum dan enak dimakan dan sangat bermanfaat. Itulah orang-orang yang beriman, ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, mukmin yang seperti ini biasanya akan menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga tingkah lakunya kepada tetangganya, keluarganya, anak sanak saudaranya, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka ketika dia tidak sanggup menahan lisannya, maka mungkin dia tidak termasuk bagian orang-orang yang seperti ini. Orang yang beriman, dia membaca Al-Quran, memberikan faedah terhadap dirinya sendiri dan faedah kepada orang yang berada di sekitarnya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, "Wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an masalul tamrah." Dan permisalan seorang mukmin yang dia tidak membaca Al-Quran. Dia beriman tapi dia tidak mau membaca Al-Quran. La rihalaha,
dia seperti buah kurma. Buah kurma tidak memiliki bau tetapi manis rasanya. La riha wa ta'muha hulwun. Tidak memiliki bau akan tetapi rasanya sangat manis. Dan para ulama memberikan catatan terhadap hadis ini bahwa bisa jadi orang yang beriman itu dia tidak pernah membaca Al-Quran tapi dia selamat dari azab Allah SWT. Sama seperti sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah di suatu perperangan berjumpa dengan salah seorang pengembala kambing, lalu diajak beriman kepada Rasulullah SAW. Dia beriman mengikuti Rasulullah pergi berperang, maka di dalam peperangan itu dia syahid. Dan bahkan kata para sahabat, inilah salah satu hamba Allah yang beriman kepada Allah yang belum pernah salat. Bukan berarti dia meninggalkannya, akan tetapi waktunya dia melakukan itu dalam keadaan berjihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dalam penjabaran hadis ini, seperti orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran, dia tetap memiliki faedah kesehatan, mungkin buah kurma yang manis rasanya akan tetapi tidak harum baunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri yang ketiga adalah kelompok yang ketiga adalah orang munafik. Wa masalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah. Seperti orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihana. Buah raihana ini sejenis buah yang pahit rasanya. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, rihuha tayyib wa ta'muha murrun. Ini sifat orang munafik. Baunya sangat harum, tampilannya, casingnya, mungkin kan dia membaca Al-Qurannya sangat bagus suaranya, menarik orang mendengarnya, menyihir orang yang mendengarnya. Akan tetapi wa ta'muha murrun, rasanya pahit, kata Rasulullah SAW. Bahkan dia mungkin menyinggung hati orang lain, mengkhianati umat Islam, mengintimidasi kaum muslimin, tidak menghormati para ulama, tidak menghormati para penghafal Al-Quran, menghinakan orang yang pergi ke masjid, tetapi dia tetap membaca Al-Quran. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, sama seperti orang yang munafik. Orang munafik ini selalu berperilaku seperti bunglon. Setiap dia pergi ke suatu tempat, dia akan mencari apa yang menguntungkan dirinya sendiri. Karena auzubillah, jangan sampai kita orang yang membaca Al-Quran tapi hati kita termasuk hati yang pahit rasanya, saling menyakiti hati orang lain, tidak membuat ketenangan kepada rekan kerja, tidak membuat kebaikan kepada tetangga, membuat perpecahan terhadap sesama. Ini adalah orang yang dibenci. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditakuti kejahatannya. Kalau kita datang, orang lari. Ini na'udzubillah, semua na'udzubillah. Maka untuk momentum menyambut bulan Ramadan, sebelum kita bersalaman dengan bulan Ramadan, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, supaya kita nantinya masuk bulan Ramadan mudah melakukan amal-amalan saleh, mudah membaca Al-Quran, mudah masuk ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ustaz kita, mudah masuk wajawantah atau pelajaran yang diberikan kepada kita, hidayah Allah yang diturunkan melalui Al-Quran, hadis yang dibacakan oleh para ulama masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau tidak bersih hati, penyakit yang ada di dalam kita ini akan memantulkan setiap hidayah yang masuk ke dalam hati. Maka biasakan diri kita. Kalau kita sekarang tidak pandai membaca Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, ayo belajar Al-Quran. Jangan malu. Malulah sekarang sebelum kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya tidak pernah membaca Al-Quran selama hidupnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian kondisi yang paling parah adalah kelompok yang keempat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Quran." Tadi orang munafik yang membaca Al-Quran, dan sekarang adalah orang munafik yang dia tidak membaca Al-Quran. Lebih parah, zulumatun fawqa zulumat, ya, gelombang di atas gelombang, kegelapan di atas kegelapan. Maka kata Rasulullah SAW, la yaqra'ul Quran, dia tidak mau membaca Al-Quran, kama salil hanzalah, dia seperti buah labu yang pahit rasanya.
sejenis buah labu yang pahit rasanya. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun, tak memiliki bau dan juga rasanya sangat pahit. Sudah dia tidak memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, dia juga memberikan efek yang buruk kepada orang lain. Ini na'udzubillah ini. Menjadi wasilah orang lain untuk melakukan perbuatan dosa, itu karena melalui dia. Orang bermaksiat karena kita, orang berdosa karena kita, ini mungkin termasuk golongan yang tepat ini. Maka tanyakan kepada diri kita sebelum masuk ke golongan ini, sucikan hati kita. Mungkin pada orang tua yang pernah kita sakiti, anak istri yang pernah kita zalimi, tetangga yang pernah kita sayang hatinya, maka perbaiki semua hal ini. Ketika semua hal yang sudah baik, hubungan yang antara kita dan Allah sudah baik, dan hubungan antara kita dengan sesama manusia sudah dirajut kembali